Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Loti Hero Class. Di sini Ane mau ngebahas sesuai dengan requestan beberapa temen. Jadi Ane mau ngejelasin ini hero toko atau hero wanita samurai. Jadi Ane mau ngejelasin secara detail. Jadi di video ini nanti akan Ane bahas itu beberapa segmen ya, mungkin yang ngomongnya ya. Jadi gimana caranya dia nyerang, terus hero apa yang bisa nge-counter dia, terus formasi apa yang bagus buat dia, terus sama ini item-item yang nge-support atau bisa dibilang memang dibuat cocok untuk si hero toko ini. Nah, pertama-tama mungkin Anda mau ngejelasin tentang ininya dulu. Total ini hero toko yang kalian butuhin sampai ke immortal dan ini awakening immortal. Jadi awakening skillnya ini sampai nyala itu kalian butuh berapa sih ini? Jadi lihatnya itu di sini ya, di pondok penguraian. Kalian masuk ke ini hero regress ini buat ngecek aja sebenarnya. Tapi kalian juga bisa nge-breakdown lagi, cuman saran Ane ya. Jadi gini. Ini kan hero Ane itu udah immortal dan skill awakeningnya nyala. Jadi kalau semuanya kalian regress otomatis ini kalian butuh 16 tambah 1 kali. Jadi kisaran kalau untuk ini kan karena ini keunggulan plus ya, jadi totalnya mungkin kalau sampai awakening skill, immortal awakening skill kalian nyala, kalian butuh 18 piece atau hero yang sejenis toko ini, dan 3 legendary A dan 3 epic hero A, kayak gitu. Jadi itu yang kalian butuhin banyak banget sih. Cuman enaknya hero toko ini kalian bisa dapetin di berbagai macam quest. Jadi kayak dipermudah dari developernya. Dan lagi ini kenapa Ane ngebahas hero toko dulu ya, karena ini buat teman-teman yang baru main, ini worth it banget buat teman-teman build sampai ke immortal. Cuman kalau kalian tanya seberapa ngaruhnya buat lead game, rata-rata overplayer ya itu nggak make sih. Ini ya kalau kalian lihat ya di AME gini. Jadi rata-rata itu mereka si hero toko ini dijadikan apa ya ngomongnya ya, secondary change atau secondary choice mungkin ya. Jadi kayak opsi kedua dan ketiga gitulah. Karena sebenarnya hero toko ini apa ya, kalau dibilang itu dia hero yang mudah ditebak jalannya. Jadi kayak dia akan gampang di counter, terus karena tipikal ini ya, kalau kalian lihat tipikalnya dia penyerang itu HP-nya dikit gitu kan, dan mudah dimatiin duluan sama hero-hero musuh yang istilahnya kalau kalian udah masuk ke liga-liga besar kayak ini tadi championship, dominator dan lain-lain itu. Nah ini Ane mau jelasin ya. Terus untuk tingkat awakening udah ya. Jadi dari level keunggulan sampai immortal dan bahkan sampai awakening skillnya nyala, kalian butuh 18 piece itu tadi ya, 18 piece hero yang sejenis atau hero toko juga. Terus nih untuk level, jadi buat teman-teman kan banyak yang nanya, bang level 412 ini apa udah mentok? Enggak jawabannya nih. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat udah ada yang mentok level berapa sih gitu ya ngomongnya, yang level sekarang ini paling tinggi. Nah itu kalian bisa cek di sini aja di dominator, pasti ada kok. Rata-rata biasanya itu di region 1. Jadi ini di sini itu rata-rata orang-orangnya yang player sepuh atau yang mainnya udah lama banget. Nah ini kalau kita lihat
Ini 520 ya mereka ini. Nah, ada sih kayaknya yang lebih tinggi lagi ini kayaknya sih. Nah, ini kan kalau kalian lihat tokonya dia, mungkin ini nggak tahu lagi ya kalau di server 1 ini server berapa dia. Ya di server 1 ini ada yang lebih tinggi dari dia atau enggak. Cuman kalau yang masuk ke global itu ini paling tinggi 561 dengan attack-nya ini 89 berapa ini, 895.000. Nah kayak gitu. Terus lanjut ya, tadi udah bahas awakening dan bahas levelnya. Terus di sini nih ini mau ngejelasin. Jadi buat teman-teman nanti itu kayak ini ya, kayak tools-tools yang kalian lihat di display aneh itu nanti di hero toko kalian juga kan kebuka kok. Mungkin lebih gampangnya nih kasih yang ini aja ya. Nah kan kayak gini ya. Nah nanti itu kalian juga akan kebuka nih terkait untuk permata, relik dan lain-lain dan stigmata juga. Jadi ini itu apa ya, semua item ini berpengaruh ke hero kalian. Jadi patokannya gini, nggak semuanya hero yang levelnya besar itu attack powernya atau attacknya aja ya. Kalau ini kan kumpulan dari semua akumulasi ya, atau kalau dibilang ngomongnya attack power. Nah kalau untuk attack ini, serangannya ini nggak selalu level hero yang lebih tinggi itu yang level apa ya ini ya, attack-nya besar. Ini aneh kasih contoh ya. Misal nih punya aneh ini, kalau kalian bisa notice ya, attack-nya aja nih, attack-nya aneh ini 767.000. Terus untuk attack power-nya 996, 9.962.000 gitu kan ya. Sekarang kita coba dengan level hero toko anime 412. Di level 412 ini aneh kasih contoh ke salah satu teman aneh, satu union nih. Nah ini kalau kalian lihat ya, dia ini hero tokonya 426. Nah dengan attack powernya segede ini, 1 juta ya, ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 juta cuy, 12.700.000 sekian. Tapi kalau kalian lihat ya, ini kalian notice attack-nya 735. Nah sedangkan punya aneh itu kan lebih tinggi ya, dikit ya, walaupun levelnya dia lebih besar. Nah ini kenapa? Ini yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman yang baru main. Kenapa sih bang hero kita sama nih ya? Maksudnya kayak ada yang levelnya sama tapi kok attack power sama attacknya beda. Lah ini pun juga beda. Nah ini berpengaruhnya di mana nih kalau kalian lihat? Jadi banyak hal yang pokoknya game ini itu isinya semuanya gacha sebenarnya. Jadi kayak ini ya, kalau kalian lihat ini attack powernya aneh emang kalah, tapi untuk HP sama attack ini lebih gede. Kenapa? Ya ini tadi, kalian kalau lihat ya di sini mulai dari equipmentnya. Jadi equipment ini itu punya 4 atribut, dimana masing-masing 4 atribut ini berpengaruh ke ini kalian, attack power, attack, dan HP tergantung dari opsi isinya. Nah ini salah satu gajahnya juga. Ini kayak aneh nih, opsinya kayak gini. Ini juga. Jadi ini yang bikin kenapa attack powernya beda dan HP attacknya pun juga beda. Jadi nggak melulu terpengaruh dengan level, kecuali semua atribut ini kalian lepas, termasuk stigmata. Nah kadang yang ngeselin itu adalah kalau kalian punya stigmata level 6 tapi isinya sampah. Nah kayak gini, ini aneh kasih contoh ya. Kalau kalian lihat, misal nih aneh mau ini sama ini deh. Nah kalau kalian lihat ya, ini kan sama ya sebenarnya, ini cuman bedanya ini bintang 5, ini bintang 6, tapi untuk atribut ini sama. Jadi pengertiannya gini, ketika kalian dapat satu stigmata ini ya, entah mungkin level 5 atau level 6,
mereka itu punya satu atribut ini ya, yang di awal, satu atribut ini sama. Ini adalah atribut bawaan, tapi bonusnya ini adalah dua atribut random. Nah, ini yang jadi pembeda antara hero kalian dengan hero teman kalian, walaupun levelnya sama, walaupun stigmata tatahannya sama, tapi atribut ini itu random. Nah, ini yang bikin kayak bener-bener ngeselin sih. Kadang kalau kayak ini ya, kalau aneh ini alhamdulillah sih, aneh menurut aneh ini aneh beruntung, lumayan lah seenggaknya dapat double menyerang. Jadi ada yang presentasi, ada yang langsung angka. Nah, ini kecuali lah kalau ini kan satunya kerusakan keterampilan dan kehidupan. Nah, ini buat hero toko kehidupan ini menurut Ani ya, ini sia-sia sih. Kenapa? Karena toko itu lebih baik difokuskan ke ini, entah itu kerusakan keterampilan atau menyerang atau tipe-tipe yang kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya juga aneh nggak pengen sih, cuman karena nggak ada opsi lain, jadi ya mau nggak mau dipakai. Ya kalau bisa milih sih ini aneh ganti ya, double 2 kerusakan parah gitu loh, biar lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk ini aneh ngasih tahu juga ya, jadi untuk teman-teman yang mau ngebuild atau benar-benar cari stigmata yang bagus buat Toko atau Alvarez, aneh saranin pertama itu opsi pilihan ininya ya, atributnya kayak gini ini. Itu kalian pilih yang critical rate, armor pen, terus kemudian critical damage atau attack. Nah, kalau di bahasa Indonesianya ini ya antara efek hit gitu-gitu dan penyerangan dan lain-lain itu tadi. Itu yang opsi paling berguna buat hero toko. Karena kenapa? Gini, langsung aneh jelasin ya. Jadi terkait equipment ini, kenapa sih aneh lebih berfokus ngejelasin ke teman-teman itu ini apa, hero toko itu lebih fokus aja ke critical rate, attack, armor pen atau armor piece ya, atau penetration bahasa Inggrisnya. Itu karena hero toko ini rata-rata itu ditaruh di barisan belakang. Entah kalian bisa taruh 5, 4 atau 6. Jangan ditaruh di depan. Kenapa? Karena pertama, dia ini tipikal hero penyerang. Jadi lebih enaknya kalau hero tipikal penyerang itu masuk ke barisan belakang. Karena pertama, HP-nya dia kecil dibandingkan dengan tank-tank kalian lain ya, kayak ini atau ini gitu. Kedua, dia adalah hero tipikal carry. Nah, mungkin teman-teman yang main game lain carry itu apa mungkin kalian udah tahu ya. Jadi kayak ini itu sebenarnya hero kunci kemenangan kalian. Jadi kalau kalian taruh dia di depan kayak gini, terus disapu, apalagi sini ya, sebaris sama Sparta, hero kalian ini kelar ya. Walaupun kalian bisa nahan, tapi ya cuman apa ya ngomongnya, bakal nunggu kalian mati gitu, karena kalian nggak punya kunci buat menangin ini hero, menangin pertarungan musuh ini. Karena kunci atau carry ini kalian mati duluan gitu loh, karena kalian taruh depan kayak gitu. Terus lanjut, jadi itu tadi ya sama atribut ini juga. Jadi kalau kalian cek, nah ini malah kalau di equipment ya, di equipment ini empatnya itu random semua. Jadi kalau semisal nih, aneh kan pernah kasih tunjuk di ini ya, di apa video aneh sebelumnya. Jadi ketika kalian klik ini semuanya akan mengganti. Lah ini juga gacha-gacaan, hoki-hokian gitu loh. Jadi kalau kalian dapat opsi yang mana ya, menurut aneh ini opsi yang menurut aneh cocok sama hero toko, yang isinya menyerang, pukulan kritis, terus kecepatan. Nah, kecepatan ini penting buat apa sih? Jadi hero toko ini cenderung dia dapat run pertengahan. Jadi kayak dia itu jarang sekali
dapat run pertama, kecuali nih item kalian benar-benar difokusin semuanya buat speed. Atau kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai si artefak original time. Jadi kalau artefak original time ini udah plus 25, pertama kali run, si hero toko ini akan langsung nge-ulti dan kalian akan dapat run pertama kayak gitu. Cuman menurut Ane ya, lebih baik hero toko itu pakai ini, Eden Space. Ini saran Ane untuk buat temen-temen yang ngomongnya mainnya free to play ya. Tapi kalau buat yang paling advance atau yang lebih overpower ya, kalian ini. Jadi ini Ane kasih langsung, ini kita lanjut ya. Tadi stigmata udah, terus kita bahas equip udah. Jadi kalau untuk stigmata itu, Ane ulangi lagi ya, stigmata itu ambil yang samurai sama ini armor pierce. Atau kalau opsi advance-nya kalian bisa ambil ini. Ane kasih tunjuk ya. Cuman Ane belum, Ane ada sih, cuman di ini lain. Nah ini kalian bisa ambil ini, tapi kalau menurut Ane sih lebih baik kalian ambil yang 6, bintang 6. Langsung ambil 4. Ingat ya, langsung ambil 4, jangan ambil 2. Karena di sini kalau kalian lihat ya, set efeknya. Nih. Dia 1/4. Walaupun kalian ambil 3, set efeknya nggak akan nyala gitu loh. Jadi kayak percuma. Mending kalian ambil gini, 4/4. Biar set efek ini nyala. Lumayan loh. Kalau untuk samurai ini aja ya, atau pejuang, ini set efeknya kalau nyala dapat 40% kesempatan buat menyerang lagi setelah basic attack. Terus plus ditambah ini, plus extra effect. Enak kan? Nah itu saran nih. Jadi kalau kalian punya kotak bintang 6 itu yang video Ane sebelumnya, Ane saranin jangan dibuka dulu sampai kalian dapat 4 dan kalian bisa menentukan pilihan lah ibaratnya ya. Kalian timbang-timbang lagi. Jadi menurut Ane jangan terlalu gegabah buat ngebuka kotak itu. Nah itu Ane saranin, ini bisa kalian teman-teman pakai untuk opsi free to play. Jadi kalian bisa pakai pejuang atau samurai sama ini si dosa, atau kalau di bahasa ininya si sin, bahasa Inggrisnya. Terus untuk arahnya ini terserah. Jadi untuk arahnya ini kalian nggak harus ngikutin kayak Ane ya, opsional aja. Balik lagi, yang penting adalah ini 2 bonus atribut ini. Kalau kalian dapat bonus atribut yang kayak gini ya, nah ini udah cocok sekali buat toko, pasang aja. Jadi kalian harus muter masang stigmata gini pun ya, jujur Ane aja bisa sampai 15 menitan karena kayak mikir lagi. Itu emang yang apa ya, bikin serunya ini game. Terus ini ya, kalau advance-nya, kalau kalian punya kotak bintang 6 itu, Ane saranin ini, kalian ambil dark beast ini sama si maniak itu yang ini sih, sin ini juga, atau kalian juga bisa pakai ini. Cuman ini apa ya, kalau menurut Ane sih lebih enak tetap ini sih, karena gimana pun ya, si hero toko ini kan dia itu single target ya, dan dia akan nyerang berkali-kali. Lebih baik kalian kasih ini armor pierce ketimbang kritikalnya nambah. Kenapa? Karena di late game rata-rata player itu butuh ini armor pierce buat nembus baju sirahnya musuh kalian. Jadi ini pengertiannya buat teman-teman. Mungkin kemarin kan ada yang nanya, kenapa bang? Karena toko butuh armor yang enggak. Ini kalau kalian cek ya, ini kan translate-nya itu sebenarnya kan penembus penembus baju zirah ya, atau armor pierce. Nah ini fungsinya itu kayak biar damage kalian itu lebih masuk gitu loh. Walaupun
musuh kalian itu pakai stigmata yang fungsinya itu ada beberapa kayak shield atau apa gitu. Nah terus lanjut, ini udah ya, jadi ini opsinya itu tadi. Terus untuk equip, nah ini equip terserah kalian. Yang penting kalau menurut Ani, usahain sih 3 dari 4 ini. Misal nih, ini ada satu yang bukan cacat sih. Kalau menurut Ani sih ini kayak kurang pas aja kehidupan. Kalau menurut Ani sih nggak perlu kehidupan buat Toko gitu. Nggak perlu HP, yang penting damage aja gede. Soalnya kan si Toko ini nanti akan ditaruh di barisan belakang. Jadi ya rata-rata ambil yang isinya itu terkait penyerangan gitu lah, kayak gini. Atau speed juga. Nah ini juga kurang sih, cuman ya gimana ya, buat nyari 1 kali roll ini aja butuh bahan yang lumayan gitu. Terus lanjut ya, ini stigmata udah, terus ngejelasin equip udah. Sekarang Ani jelasin ini artefak. Nah artefak apa sih yang paling cocok buat Alvarez, yang buat tier pertama ya, yang nomor 1 yang paling cocok banget menurut Ani itu ini udah pasti ABC Disaster atau artefak ABC. Yang paling cocok banget itu ini Devil Bone. Kenapa? Ini kalau kalian lihat sendiri ya, dia punya set efek kayak gini. Setiap kali normal attack dan attack skill, dia bisa mengakibatkan damage bla bla bla. Nah ini cocok banget buat tipikal skill atau normal attack-nya si hero wanita samurai atau Toko. Dan lagi ini yang paling enak banget, dia ada bonus 30%. 30%-nya sini. Terus yang kedua, ini sih udah pasti. Nah ini alasan kenapa ini kan artefak mahal ya, makanya kemarin Ani itu cuma ngambil 1 ini. Udah nggak sanggup lagi ya nih beli lagi. Bukan beli sih ya, ini ya udah kayak susah banget. Ini kenapa alasan Ani ambil ini, karena dia itu bukan satu-satunya sih artefak ABC yang bisa dipakai di meta beberapa hero. Nah karena dia ini cocok untuk hero Lara juga cocok, Sparta juga cocok, Sophia juga cocok gitu. Dan ini pun juga sebenarnya juga cocok buat Sophia. Nah tapi kan sekarang kita bahasnya Toko ya. Nah ini jadi ini yang pertama, Devil Bone itu artefak yang paling the best lah ibaratnya buat hero Toko. Yang kedua ini Cloud. Terus yang ketiga ini Ice Amulet di sini. Ini kalian bisa pakai ini Arbiter of Fate. Ini cocok sih buat si Toko menurut Ani ya. Cocok ini buat Toko. Terus yang keempat apa ini? Udah pasti Eden Space, atau kalau di gameplay bahasa Inggris ini Ice Amulet. Nah kenapa Ani nggak pakai ini? Karena sebenarnya ya untuk hero si Chloris ini lebih cocok pakai ini Blessing. Cuman lihat nih ya, Blessing Ani cuman plus 4 gitu loh, jadi kayak nggak naikin power juga. Jadi mending ini Ani ubah opsinya. Nah ini yang kadang bikin teman-teman juga bingung. Artefak ini kayaknya ya setahu Ani ini cuma dapat 1. Jadi kita itu nggak bisa dapat kembar, apalagi tiga artefak yang sama kayak gini. Jadi mau nggak mau kita harus bijak naruh ke salah satu hero yang benar-benar butuh. Nah jadi balik lagi ke prioritas teman-teman, mau ditaruh di mana artefak ini tadi. Nah untuk ini yang terakhir ini ya, untuk item ini kan namanya awakening weapon ya kalau Ani bilang. Jadi kayak ini weapon ini akan kebuka ketika hero kalian udah mitos kalau nggak salah ya. Iya udah mitos.
Ini set efeknya juga bagus. Nah, ini saranin sih kalian nge-up sampai plus 30. Kalau 40 boleh sih, kalau kalian punya bahannya. Cuman kan kalau nge-plus gini itu butuh waktu ya. Dan lagi kan ada banyak hero yang kalian plusin juga, kayak ini juga. Apalagi kalau satu faction itu bahannya sama. Jadi tergantung, balik lagi ke prioritas kalian masing-masing. Nah, terus lanjut untuk ini ya. Yang di sini semua udah, terus tinggal ini. Tinggal relik sama permata. Nah, untuk relik ini sih aneh saranin kalian nyari yang legendary. Nah, terus untuk memaksimalkan performa ya, kalau menurut Ani, legendary relik ini kalian ambil 3 aja udah cukup. Kenapa? Karena pertama, relik legendary itu susah carinya. Terus ini kalau udah 3 dari 9 nyala, kalian udah dapet ini bonus skill, kalian akan nge-plus 1 untuk ini kalau kalian lihat. Terus kalau 9/9 nya nyala, bisa kalian dapat lagi 1 skill tambahan, tambah 1 level. Jadi ini level keempat. Nah gitu sih saran aneh sih. Mending aneh ratain 3 dulu semua, baru kalau yang hero-hero aneh butuhin itu udah 3, baru aneh 1 fokus ke hero sampai 9/9. Kayak semisal nih kalau kalian lihat, nah ini kan cuma 3, ini malah belum, ini 3 kayak gitu. Balik lagi ke prioritas teman-teman masing-masing. Terus untuk ini ya, ini kan kalau kalian lihat ini kan buat pasang, nah ini buat enhance-nya. Kalau kalian tanya saran mana dulu yang di up, aneh sih pasti ini dulu, karena lihatnya di sini. Ini kalau kalian lihat ada pukulan kritis, ini juga, ini untuk efek hitnya, terus ini juga, ini untuk armor piece. Tapi rata-rata sih aneh nge-up ini dulu, 2 ini dulu. Selebihnya kalau untuk baju zirah aneh masih tartaran. Jadi kalau aneh ya, kalau aneh itu nge-upnya ini sampai 60 dulu, baru lanjutin sampai 60 dulu, baru lain-lainnya. Soalnya kalau kalian nge-up semua nih ya, langsung rata satu, itu bahannya mahal. Bukan mahal sih, butuh gold banyak, dan itu boros menurut aneh. Udah ya, ini untuk relik udah. Terus lanjut ke yang terakhir nih, permata. Kayak video yang pernah nih jelasin ya, permata itu. Jadi ini setani. Terserah sih kalian mau nyentuh kayak gini juga atau enggak. Cuman balik lagi ya, ini cuman opsional aneh aja. Kadang juga ini nanti aneh ganti. Tergantung dari musuh yang dihadapin. Terus ini aneh belum menjelasin ya. Ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Terserah kalian bisa ikut opsi aneh juga, atau kalian ganti juga kayak gini. Ini tuh bisa dipakai kalau Titan Killer ya. Dipakai buat lawan bos yang tunggal itu loh, satu bos itu enak pakai ini. Kalau yang lawan banyak musuh ya ini aja juga enak. Itu ya. Nah, terus langsung nih kita praktek ya. Praktek ke ininya dia, apa ya ngomongnya, jalannya dia. Langsung kita praktek ke salah satu temen aja ya. Kayak semisal nih, ini mau praktek yang kecil aja deh. Nah ini aneh kasih hero-hero yang apa ya, ini kan fungsinya buat nunjukin seberapa power si ini ya, si toko ya, makanya ini aneh kasih. Nah gini aja. Nah ini buat teman-teman ya, kayak yang aneh tadi jelasin, kalau bisa barisan depan itu pakai hero-hero yang tipe tank atau yang HP-nya gede. Nah kenapa ini si Arba ada taruh sini ya, karena dia menurut Ani tumbal sih.
Nah ini kita coba aja ya. Terus yang belakang pastiin si hero toko itu ditaruh di barisan belakang nih. Terserah kalian bisa taruh ini di sini atau di sini. Kalau untuk nomor ini ya, ini nggak ngaruh kok ke run kalian. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang nanya, bang kalau ditaruh di nomor 6 berarti dia jalan ke 6 ya? Enggak ngaruh juga kok. Jadi tergantung dari speed attack powernya kalian. Ini ya langsung aneh coba ya. Sama aneh ngejelasin dikit-dikit. Ini aneh kurangin aja. Nah di sini ya, si hero toko ini pasti nanti dia akan nyerang di barisan depan dan tengah, sama kayak hero toko musuh ini. Nah kalau kalian lihat, nah ini kenapa aneh nggak taruh si Einstein di depan, karena buat kasih kalian contoh. Nah ini kalau kalian lihat ya, nah, mati semua kan, udah kelar. Nah itu nggak enaknya kalau posisi seumpama nih ya, kalian jadi musuh aneh. Kalau kalian jadi musuh aneh, mending Einstein ini kalian taruh depan. Fungsinya buat apa ya? Itu tadi biar ngecegah si Alvarez atau hero wanita samurai ini ngabisin seluruh tim kalian. Nah kan udah kelar. Nah tinggal si bocil ini aja. Si bocil ini emang shieldnya sampai run berikutnya shieldnya akan mati, atau shieldnya udah gak nyala lagi lah, itu baru kalian bisa nyerang. Nah ini baru bisa dihabisin. Nah kan udah kelar. Nah ini aneh kasih contoh case lain dengan musuh yang sama ya, tetap ya. Sekarang aneh kasih mana ya tadi ya, ini. Sekarang si Einstein aneh taruh depan. Ini aneh hilangin semua aja. Ini aneh klik taruh. Jadi biar kalian bisa tahu gimana sih caranya nge-counter si hero toko. Nah ini cara nge-counter hero toko. Nah, ini kalian lihat ya, ini udah gerak dia. Kalau shieldnya udah nyala, nah dia udah nggak nyerang lagi karena dia nggak dapet bonus skill. Nah, kalau dia udah dapet bonus skill, Alvarez atau hero toko ini akan terus-terusan nyerang sampai dia berhenti. Nah ini kalian lihat, nah kan berhenti karena kalau ini mati ya, semuanya sampai ke belakang bakal dihabisin sama si hero toko ini. Nah ini udah habis sih kesempatan nih, bakal kelar. Nah kan itu tadi. Jadi saran nih, si ini orang bijak atau Einstein, kalian taruh di tengah, tapi tetap gimana caranya dalam satu run itu kalian bisa ngabisin musuh kalian. Jadi itu cara nge-counter hero toko. Nah ada cara lain juga, selain pakai Einstein, kalian juga bisa pakai hero apa ya namanya ya, Lara, kayak ini. Nah kayak gini, hero toko aneh udah gak bakal bisa nyerang. Ini kayaknya belum nyampe juga udah mati sih nih, karena hero Lara ini pertama kali nge-skill dia akan munculin shield yang gak bisa ditembus sama hero toko. Ini kita cek ya, mati cuy. Kayak aneh salah ngasih contoh deh kalau ke akunnya Tiffany. Ntar aneh kasih contoh lain aja ya. Nah ini deh, si Queen
Iya, kalau kalian lihat dia kan pakai Lara di tengah, bagian tengah depan. Nah ini enaknya, jadi di video Ani sebelumnya Ani kan selalu nyaranin banget tuh kalian buat ngebuild Lara. Kenapa ya? Karena itu tadi, Lara itu selain enak buat hero awal, apa ya ngomongnya, hero inti kalian, dia juga bisa buat tank. Nah ini belum apa-apa udah mati cuy, hero Ani. Nah ini bisa kayak nyerang. Nggak bisa cuy, mati nih kayaknya. Ya kan belum apa, padahal belum jalan nih ya hero Ani. Oh langsung nggak skill nih. Bukan cuy, nah kan kelihatan. Nah kayak gitu tadi ya. Jadi untuk cara counternya hero Tuku yaitu tadi, kalian gunain hero-hero yang punya shield kayak Einstein, terus Lara gitu-gitu. Atau gini aja deh, ini tadi Anda coba tapi dengan tim ini deh, biar kelihatan ya. Nah ini sekarang kita coba biar kelihatan kalau hero Tuku Ani nyerang tapi gagal, nyerang ke ini si Lara. Jadi kalau di posisi tengah ini, semama ya di posisi tengah ini siapa ini, si Light ya, bakal dia kalau bisa matiin itu bakal terus gitu loh, damage-nya dia berlanjut ke hero lain. Nah ini kalau kalian lihat, Tukunya dia udah nyala, langsung nge skill. Ini kayaknya hero Tuku Ani udah kena kuncinya siapa ini, Orilla ya. Jadi kayak lama banget dia jalannya. Nggak jalan cuy. Nggak jalan. Nah kan dia kalau Ani tuh lanjut. Nah udah mati. Soalnya Einstein itu cuman bisa ngasih dua kehidupan di hero sekutu. Jadi kalau ada 3 hero kalian mati ya, hero ketiga nggak bisa dihidupin gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih ya. Jadi kayak itu tadi pola serangannya dia. Ini dijelasin lagi aja deh. Si Queen ini tadi aja. Jadi pola serangannya dia bakalan langsung nusuk ke sini. Ini coba aja ya, pakai full, tapi nggak bikin mereka rata dulu. Jadi Ani nggak bawa Lara, biar bisa ngasih contoh. Misal nih, pola serangannya dia, si Tuku ini akan selalu di tengah. Jadi cara nge-counternya ya kalian taruh hero-hero shield kayak Einstein sama Lara ini di tengah sini. Atau kalau kalian yakin ya, kalian bisa pakai hero yang tipikal tank yang HP-nya bisa kalian prediksi itu ini bisa ngehambat si Tuku. Nah kayak gini nih, dia udah kelar nih, nggak bakal lanjut kecuali dia pakai skill ultinya. Nah itu enaknya kalau pakai Einstein di tengah. Si
biar Aneh terlalu agresif sih. Kok gak nyerang? Nah ini lu gak enaknya kalau musuhnya itu punya Orila, gak gerak sama sekali hero Aneh. Si Toko. Nah setelah Lara ini nge-skill, shieldnya akan mati. Nah udah kan, ini udah kelar. Oke ya. Nah kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih video yang udah Aneh jelasin ya. Berisik banget ada bocil main sepeda. Gitu aja sih kayaknya ya yang bisa Aneh jelasin. Jadi apa aja item yang bisa kalian up buat si hero Lara, terus artefak apa yang paling bagus atau cocok buat Lara, stick matanya juga, terus ini permata yang penting ini sih karena dia punya armor pierce gitu, dan lain-lain. Udah sih gitu aja ya mungkin saran dari Aneh. Oh iya, Aneh juga lupa. Nah ini untuk formasi ya, formasi yang terbaik buat si Alvarez atau si Toko Wanita Samurai. Sebenarnya sih dia itu bisa untuk semua formasi ya. Balik lagi karena kan kalian pasti nge-build si Alvarez ini yang paling utama ya, karena kan player baru itu semuanya pasti bakal dapet hero Alvarez ini, dan dia juga cenderung cepet buat di up karena dari develop gamenya juga ngasih opsi yang gampang buat dapetin dia sampai ke immortal. Udah sih gitu aja ya dari Aneh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.